Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, balik lagi sama gue Rainer Manopo. Di mana? Di Receh alias Rainer Ngoceh. Yoi. Oke guys. Oke sahabat-sahabat semuanya. Thank you yang masih stay tune terus di channel gue. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang, ada yang tahu? Apa sih, belum juga ngasih tahu. Sesuatu tebak-tebakan, sorry. Gue emang suka agak-agak kalau pagi-pagi cuy. Ya, jadi kali ini gue mau ngebahas tentang kesenian. Ya, suatu kesenian atau peninggalan kesenian dari Indonesia tepatnya, yang jelas kesenian ini pasti lu udah pada tahu semuanya. Gue mau ngebahas satu kesenian peninggalan dari, intinya asalnya dari Indonesia, ya kan? Dan ternyata ada di Jakarta cuy, emang di Jakarta gitu kan, dari Jakarta. Dan ternyata ini udah berasal dari 360 tahun sebelumnya. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu apaan? Oke, jadi keseniannya adalah, subscribe dulu dong. Subscribe dulu, di like. Jangan lupa di kentong loncengnya. Yoks. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau ngasih ide, saran apa segala macam, bisa langsung di komen. Ya, atau kita mau ngobrol-ngobrol tentang konten ini, boleh langsung di komen ya. Yoks. Jadi oke, ada yang mau tahu kesenian apa yang mau gue bahas sekarang? Jadi kesenian kali ini gue mau ngebahas tentang kesenian keroncong. Yoi, keroncong, ada yang tahu keroncong? Ya, jadi kesenian keroncong ini ternyata katanya, cuman gue belum tahu ya, tapi nanti kita tanya aja. Cuman katanya kesenian keroncong ini peninggalan sejak 360 tahun lalu, 350 atau 360 tahun yang lalu gitu. Ya, ini udah ada di Indonesia sebenarnya. Nah, jadi sekarang gue mau ketemu sama orang-orang yang menjaga kebudayaan kita nih, ya kan? Ternyata turun-temurun mereka jaga. Dan luar biasanya ini dari keluarga mereka, dari generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari sekeluarga ini mereka yang menjaga kesenian kita, men. Maksudnya menjaga turun-temurun si kesenian keroncong ini ya. Yoks. Jadi so asli jo, asik. Oke, pokoknya tetap sama gua. Kita akan ketemu siapanya. Mau tahu, tetap sama gua terus. Yang jelas narasumbernya terpercaya, insyaallah. Ya. Langsung aja cekibrot. Ayo pindah ke kita. Halo kawan receh alias Rainer Ngoceh. Kali ini Rainer Manopo berkesempatan untuk mempelajari kesenian yang sudah berusia ratusan tahun. Bertempat di Kampung Tugu, Jakarta Utara, Rainer menemui salah satu kelompok musik keroncong pimpinan Andre Juan Michiels. Berdasarkan data Ensiklopedia Jakarta, seni musik keroncong mulai berkembang di Kampung Tugu sekitar abad ke-17 atau tepatnya tahun 1661. Karena berkembang di Kampung Tugu, maka disebutlah keroncong Tugu. Berbeda dengan musik keroncong pada umumnya, keroncong Tugu masih dipengaruhi alunan musik Portugis dan biasanya memiliki irama yang lebih cepat.
Keroncong Tugu sendiri merupakan seni musik akulturasi dari Portugis, Melayu, Arab, dan Betawi. Gue kasih tau sama lo, ini adik-adiknya bokap gue di Belanda semua. Oh gitu. 9 orang nih, bokap gue doang yang di Indonesia. Nah, ini nih, rumah yang sudah berusia sekitar 250 tahun milik keluarga Misiels. Salah satu tempat bersejarah, juga saksi perkembangan Keroncong Tugu. 1 Januari tahun 50. Tahun 50? Nah, Wow. ini buyut gue. Ini buyut gue. Tampangnya masih tampang Betawi kan. Tahun berapa Nyum? Ini dia meninggal tahun 63. Oke, jadi sekarang gue sama Arthur, Om Arthur. Ya, Om Arthur ini salah satu pemain bass, ketuanya Keroncong Tugu. Bener nggak? Wakil deh. Wakil, Ketuanya yoi, Om bener. Andre. Ketuanya Om Andre. Ini wakilnya. Jadi Om tadi Render mau nanya Om, tadi kan di rumah Om Arthur tuh ya, itu rumah dari peninggalan zaman Itu saya aja menempati udah 50 tahun dan saya generasi kelima yang menempati. Wow, generasi kelima. Itu usianya 250 tahun lebih tuh. 250 tahun Om. Kalau hujan udah tinggal kebanjiran aja. Wih, Kiri kanan udah tinggi semua. oh iya, itu bangunannya juga masih kayu gitu ya? Masih kayu, masih asli. Itu salah satu peninggalan budaya kan Om ya? Iya, Kalau iya. di rumah Om Arthur kan, itu Om sendiri maksudnya kan turun-temurun, berarti benar-benar saling jaga tuh Om ya? Iya. Ada keinginan untuk jual atau gitu nggak Om? Itu untungnya kita kakak beradik dari papi mami masih hidup, kita sudah komitmen bahwa rumah itu harus kita pertahankan berikut halamannya karena ini merupakan tanah pusaka. Wah, mantap. Di Tugu itu dari kami semua yang ada di Tugu nih, komunitas Tugu, tinggal rumah itu satu-satunya yang belum pernah dirobohkan. Luar biasa. Berarti dari semua tuh ya, peninggalan itu cuma satu itu rumah. Tinggal satu. Saksi sejarah tuh Om. Iya, itu udah dari zaman kedatangan lah. Luar biasa. Generasi tua. Ya, karena saya menempati rumah itu bersama orang tua saya. Dan orang tua saya diwarisi dari kakeknya. Oke, berarti emang udah sepakat ya dari turun temurun udah harus saling jaga kebudayaan, ya kan? Jadi untuk ke bawahnya nggak boleh untuk dijual. Iya, betul. Bener Om, karena Dan itu harus dipertahankan oleh generasi di bawah kita. tap luar Kasih biasa. pengertian seperti itu. Luar biasa. Keren Om, keren Om. Tadi Reno juga selalu tuh ngeliat foto-fotonya itu dari tahun 1950 ya Om. Tahun 25, tahun 50. 25 ya Om. Nah tadi kan Om Arthur bilang, Om nih dari generasi ke Keroncong sendiri berapa Om? Kalau saya kan kalau dari keluarga, saya generasi ke-10. 10. Nah, cuman kalau dari Keroncong Tugu, ya saya nggak tahu generasi berapa. Wah, udah banyak banget kali Om. Rumahnya aja 250 tuh. Hitung sendiri dah tuh. Giginya aja kurang satu. Iya. Saya Om. Om nih ganteng banget Om. Gimana mudanya dulu kan. Aduh. Nah, Rainer mau nyobain ukulele sambil keroncongan dulu. Kira-kira bisa nggak ya? Fotografer sekarang? Saya Asik. Wih. Nah, ini dia nih yang namanya Om Andre Juan Misiels. Beliau adalah ketuanya Keroncong Tugu saat ini yang juga generasi ke-10 dari keluarga Misiels. Mari kita tanya Om Andre soal sejarah Keroncong Tugu. Oke, sekarang gua sudah sama Om Andre. Iya. Ya, jadi beliau ini adalah ketua dari Keroncong Tugu.
Ya, apa yang bisa saya bantu? Gini Om, Nah, Renner kan lagi explore tentang keroncong tugu nih Om. Siap. Kan? Nah, karena yang Renner tahu bahwa keroncong tugu itu salah satu peninggalan budaya Indonesia juga yang sudah lama nih Om. Nah, cuman sangat lama. sangat lama ya. Iya. Itu dia Renner penasaran Om, maksudnya itu sudah berapa lama sih? Terus sejarahnya seperti apa? Karena Renner kan belum tahu banget nih. Oke. Kalau kita flashback ke belakang, itu dimulai ketika Portugis kalah perang di Malaka tahun 1641. 1641, nenek moyang kami itu dulu mereka sebagai penguasa di Malaka. Ketika Belanda ingin menguasai perdagangan di Selat Malaka, mereka melakukan pengambil alihan dengan cara berperang. Kalahlah Portugis di situ. Akhirnya nenek moyang kami ditawan, dibawa ke Batavia. Dibawa ke Batavia. Itu mereka ditawan, dijadikan budak karena tidak semua yang datang dari Malaka itu adalah orang Portugis asli. Mereka sudah mix, sudah kawin campur dengan entah dengan India, dengan pokoknya penduduk lokal. Jadilah nenek moyang kami dibawa, ditawan dan dijadikan budak. Setelah 20 tahun baru nenek moyang kami dibebaskan. Setelah 20 tahun. 20 tahun, jadi tahun 1661. 1660 dibebaskan dari tawanan dan perbudakan, dan mereka mendapat julukan kaum Mardikers. Yang dimerdekakan artinya. Itu 23 kepala keluarga yang terdiri dari 150 jiwa setelah dibebaskan memilih mencari tempat. 20 km arah timur Batavia. Masih di Batavia Tapi dia mengarah ke timur. Dapatlah satu dataran tinggi yang masih ada hutan, yang buat mereka cocok untuk hidup. Akhirnya mereka mengawin juga dengan penduduk lokal sampai ke Bekasi, Cabang Bungin. Daerah yang mereka dapat itu diberi nama Kampung Tugu. Gitu. Berarti Kampung Tugu itu yang sampai sekarang masih ada. Selain Kampung Tugu yang mereka mendapatkan di situ tempat, kehidupan mereka yang terdiri dari petani, nelayan, dan naluri sebagai tentara tentu berburu babi hutan pada saat itu untuk kelangsungan hidupnya. Tentu mereka juga perlu hiburan dong. Hiburan itu mereka memainkan alat musik yang mereka bawa dari Batavia. Yang mungkin dulu ada gitar, biola, cello gesek, kan. Terus ada juga cavaquinho. Cavaquinho itu kalau Portugis bilang itu cavaquinho. Apa tuh? Cavaquinho itu kalau di Amerika dibilang ukulele. Hawaii dibilang ukulele. Ukulele. Kalau di Jawa dibilangnya cakcuk. Di Tugu berubah nama menjadi Pronga, Macina, dan Zidera. Kenapa sampai berubah? Karena cavaquinho yang mereka bawa waktu itu mungkin itu sudah rusak, kemakan usia. Akhirnya nenek moyang kami membuat dari kayu kembang, entah kembang kenanga, pokoknya kayu kembang, kayu yang mudah dibentuk, bentuknya mirip gitar tapi kecil, atau ya mirip dengan cavaquinho. Tapi pada saat itu mereka kan tidak bisa mendapatkan tali senar baja atau string ya. Akhirnya mereka berinovasi membuat dari nilon. Karena pada saat itu teknologi untuk membuat nilon ya sudah belajar lah ya. Karena mereka menjaring ikan di pinggir-pinggir rawa atau menjala ikan, atau ada istilah kita ngancok tuh. Nah, itu kan dibuat dari nilon. Ngakalinnya dari situ. Akhirnya mereka buat dengan dawai 5. Ketika mereka memainkan, dikala mereka sedang istirahat atau itu, suara yang dimainkan cerang.
Itulah akhirnya yang disebut oleh warga sekitar memanggil musik yang nenek moyang kami mainkan itu keroncong. Oh, karena Suara cangcong itu ya. cangcong. Terus berarti dari turun temurun semua ini kan generasi Om berarti Iya. yang paling original ini dari Ya kalau dari keturunan saya Mihils generasi ke-10. ke-10 dari sekitar 260 tahun yang lalu. Iya, generasi ke-10. Kita itu dari silsilah keluarga ya. Itu untuk kita melaksanakan regenerasi musik keroncong itu kita memulai di tahun 88. Baru di 88. Itu berbarengan dengan ulang tahun Papi RNJ Mihils. Dia mengumpulkan anak muda di Tugu. Apa jadinya keroncong yang lahir di Kampung Tugu kalau tinggal kenangan, dalam arti anak-anak mudanya, orang yang ditinggal di Tugunya sudah tidak bisa memainkan. Makanya berbarengan dengan hari ulang tahunnya dia, tanggal 12 Juli tahun 88 kami terbentuk keroncong Tugu yang melakukan regenerasi. Sebelumnya pun memang sudah ada generasinya Papi itu ada keroncong pusaka Moresco Tugu. Itu sebenarnya dari tahun 1925 sudah terus ya. Terorganisir. Tapi ketika Jepang masuk ke Kampung Tugu juga orang-orang Tugu itu eksodus ke pusat kota di Gambir, ada yang ke Papua. Ya kan dari Papua mereka ke Belanda baru di tahun 70. Itu yang masih ada. Iya. Itu berkumpul kembali untuk meneruskan keroncong pusaka Moresco Tugu. Gitu. Oh, baru pas di tahun 80-an 88 baru kita melakukan regenerasi dan seterusnya sampai sekarang. Di tahun 2008 saya mencoba mengumpulkan skup yang paling kecil ya, anak saya, anaknya keponakan saya, anaknya kakak atau adik atau sepupu. Kita ajarkan mereka bermusik keroncong. Dari kecil kita harus ajarkan mengenal budaya. Puji Tuhan mereka sampai saat ini sudah bisa bergabung dengan kami. Ada yang bekerja berlayar, ya kan kita nggak bisa paksa. Sama juga generasi saya juga ada yang harus berlayar, ada yang harus kerja di Batam, harus ke Bandung. Karena pada saat kami melakukan regenerasi, itu musik keroncong tidak menjanjikan masa depan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetap yang namanya makan kita harus cari. Makanya kami mempunyai moto, mari kita menghidupkan musik keroncong, jangan cari penghidupan dari musik keroncong. Itu apa yang diamanatkan, dipercayakan kepada kami untuk melestarikan keroncong itu, kami sudah mendapatkan semua. Tinggal sekarang ini kita berkarya, menciptakan lagu untuk kita berikan kepada anak cucu kita nanti. Luar biasa. Nah Om, ini terakhir nih Om yang Renner mau sampaikan sama Om nih, mau mungkin Om ada yang mau disampaikan untuk generasi muda kita nih di Indonesia. Ya, pesan saya jangan malu untuk menekuni musik tradisional. Jangan malu untuk bermain musik yang tidak populer. Karena dari situ kami sudah merasakan bahwa di situ ada sesuatu yang bisa kita banggakan, kita bisa sampaikan kepada masyarakat di dunia bahwa nih keroncong, musik asli Indonesia. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti malu? Belajar. Tidak mesti keroncong kan? Banyak budaya yang terlahir di Indonesia. Ayo sama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi? Mantap. Jadi intinya kita nggak boleh malu sebagai penerus bangsa Indonesia. Betul. Untuk mengenalkan budaya-budaya kita. Benar kan Om? Betul. Dan sekarang juga maksudnya walaupun kita memainkan keroncong kan bisa digabung dengan lagu sekarang. Itu dia, untuk musik kekinian, alat musik apapun kita bisa mix kok. Kita bisa masuk ke segala lapisan. Gak usah khawatir. Dasar musiknya keroncong, tapi kita bisa memainkan dengan jazz.
Bisa iya, kita iya. juga memainkan dengan reggae, Iya. atau kita mix lagi dengan ska, Iya. atau dengan rock macam-macam. Semua bisa dong. Bisa, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Yuk, mari kita pertahankan, kembangkan budaya asli Indonesia. Mantap Om Andre. Oke. Thank you banget Siap. Reoman. Oke, makasih. Ilmunya Ya. dan semuanya Om, thank you so much. Pokoknya Ya. buat semuanya jangan lupa, itu tadi pesannya Om Andre, kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai melupakan budaya. Oke? Oke. Thank you Thank semua. you sama yuk. Mari. Assalamualaikum. Ya, secara umum kita patut berbangga dengan segala jenis kesenian yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita dan generasi selanjutnya berkewajiban untuk melestarikannya. Sama halnya dengan keluarga Misials yang secara turun-temurun terus menjaga seni musik keroncong tugu. Oke, sampai di sini dulu ya kawan. Next time, Receh bakal eksplor kesenian lagi. Adios, amigos. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.